Media NU Punggi, meneguhkan ukhuwah, menebar dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dari materi yang insya Allah saya akan bawakan hari ini adalah tentang Ramadan. Jadi temanya adalah jangan sampai Ramadan ini hanya menjadi ritual. Jadi mari kita sama-sama memaknai Ramadan ini, sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan bagaimana agar Ramadan itu bukan hanya jadi ritual, tapi kita bisa memaknai dengan yang sebenar-benarnya. Allah menghentikan dalam surat Al-Baqarah ayat 182 yang sering sekali kita dengar ketika Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan pertama ketika kita puasa Ramadan itu adalah supaya kita lebih bertakwa. Secara singkat, takwa itu pada dasarnya adalah mematuhi semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jadi kalau kita lihat atau kita bahas tentang makan dan minum atau dahar ngunjuk, itu kira-kira perkara halal atau perkara haram? Perkara halal gitu. Tapi ketika Allah ngendikan supaya kita tidak makan minum di siang hari di bulan Ramadan, maka itulah ujian kita sebenarnya untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan kedua, ini salah satu dari banyak tujuan gitu. Jadi tujuan kedua ketika kita berpuasa adalah melatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Karena manusia dibekali oleh Allah hawa nafsu, maka dengan puasa ini salah satu tujuannya adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu supaya kita bisa menjadi tuan dari hawa nafsu kita sendiri. Jadi bukan kita yang menjadi budak hawa nafsu kita, tapi kita menjadi tuan dari hawa nafsu kita sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yang insya Allah nomor 6488, yang diriwayatkan dari yang diambil sanadnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kurang lebih bunyinya seperti ini: hujibatun nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Jadi hujibatin nar bisyahawat. Jadi neraka itu diliputi atau disenangi dengan sesuatu yang syahwat itu suka, yang disukai oleh syahwat. Sebaliknya hujibatil jannah bil makarih. Apa-apa yang disukai oleh surga itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Hal ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk melakukan self assessment atau bisa dibilang introspeksi diri. Apakah kira-kira kita ini akan tergolong ahli hujibatin nar atau ahli-ahli yang hujibatil jannah. Jadi misalnya teman-teman atau para jamaah mau introspeksi diri. Kira-kira dalam sehari kalau kita persentase nih, dari kegiatan kita sehari-hari ini, apakah lebih banyak kita melakukan sesuatu yang disenangi hawa nafsu, atau lebih banyak kita melakukan sesuatu yang tidak disukai hawa nafsu? Ternyata kalau kita lihat, kita introspeksi diri, kemudian dalam satu hari ini presentasi terbesarnya adalah kita melakukan sesuatu yang disukai hawa nafsu kita, bisa jadi kita termasuk golongan yang hujibatin nar. Tapi kalau ternyata dalam proses introspeksi diri kita, self assessment kita, dalam 100% dalam satu hari ini ternyata persentase terbanyak kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu, fa insyaallah kita tergolong pada ahli-ahli surga atau hujibatil jannah. Contohnya seperti apa? Mungkin kalau zaman sekarang nih, misalnya teman-teman lebih banyak mana melihat Instagram, melihat YouTube yang isinya tidak bermakna,
atau melihat Instagram atau YouTube yang isinya tentang pengajian dan lain sebagainya. Lebih banyak mana aktivitas kita ketika sehari-hari ini membaca koran, membaca novel atau yang lain daripada membaca Al-Quran dan seterusnya. Hal-hal seperti ini yang perlu kita introspeksi diri, khususnya di bulan Ramadan ini, supaya kita bisa melatih diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, supaya pada akhirnya nanti kita digolongkan oleh Allah termasuk dalam golongan-golongan orang yang masuk surga. Amin. Kemudian yang ketiga, tujuan kita berpuasa adalah sebagai wahana, sebagai tempat penggemblengan kita untuk setelah kita keluar setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Contohnya seperti apa? Jadi ketika di bulan Ramadan, nah ini yang mungkin masuk dalam tema pembahasan kita hari ini, gitu. Jadi jangan jadikan Ramadan ini hanya menjadi ritual aja, tapi jadikan Ramadan ini tempat pengembelengan kita ketika kita selesai dari bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan ini seperti sekolah khusus beasiswa gitu ya, karena apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, seperti misalnya kita memberikan takjil atau memberikan puluran untuk tadarusan dan sebagainya, itu melatih kita untuk sedekah, membiasakan kita untuk sedekah. Jadi hal ini harus kita jaga. Nanti setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kebiasaan ini harus tetap kita jaga. Misal yang lain adalah tadarus Al-Quran. Jadi setelah keluar dari bulan Ramadan, kita harus terus tadarus Al-Quran juga. Jadi jangan hanya tadarus Al-Quran di Ramadan aja, tapi setelah bulan Ramadan kita harus terus melakukan tadarus Al-Quran. Kemudian sholat taraweh. Sholat taraweh melatih kita untuk melakukan sholat malam. Kemudian bangun sahur, itu melatih kita untuk bangun sepertiga malam. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini yang kita sudah latih di bulan Ramadan, jangan sampai nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan, itu kita tinggalkan dan sepertinya itu hanya menjadi ritual ketika Ramadan aja. Jadi itu insya Allah yang bisa saya sampaikan malam ini. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Jika ada yang salah itu semua dari saya. Jika ada yang benar atau yang lebih, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.